Halo guys, jadi di video kali ini saya mau kasih kalian racikan PC. Ini budgetnya 3,5 juta, bisa buat main GTA 5, bisa buat main game Valorant, CS:GO, Dota 2 dan kawan-kawannya. Jadi simak terus video ini sampai habis. Thank you. Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black, dan di video kali ini saya akan kasih kalian racikan PC 3.500.000 dari Shopee. Udah pakai SSD, hard disk 1 tera, RAM 8 GB, udah 4 core 4 thread, dan ini mantap lah. Tapi ini nggak full set ya, ini cuma build PC gaming doang. Jadi di sini saya pakai prosesor Intel Core i5 3570, ada plus fan socketnya 1155 ya. Habis itu dari segi spesifikasinya kita baca-baca dulu nih. 4 core 4 thread, single core-nya, frekuensi dasar prosesornya 3,4 GHz, frekuensi turbo max 3,8 GHz. Ini saya yakin buat main GTA 5, Dota 2 tuh lancar jaya. TDP-nya di sini 77 watt ya, agak besar ya untuk tahun 2012 sih, ini besar sih. Tapi menurut saya buat main game-game kayak gitu sih saya yakin jalan sih, buat game-game e-sport atau mungkin buat main game-game berat kayak GTA 5 tuh pasti jalan lah. 4 core 4 thread ya, 3,4 GHz, 3,8 GHz, mantap sih. Dia DDR3 ya di sini ya. Habis itu DDR3, motherboardnya saya pakai LGA 1155, ini DDR3 juga ya pastilah. Ini dari MSI, ini harganya 529.000, kalau prosesornya harganya 650.000 ya. Ini DDR3, ini kondisinya bekas, micro ATX ya. Ini support Intel generasi kedua dan ketiga, i7, i5 dan i3, LGA 1155, support sampai 1600 ya. Ini maksudnya 16 GB. Menurut saya ini udah oke sih. Untuk motherboard itu kalian bisa lihat dari segi kualitas produknya, ini juga oke banget. Jadi saya yakin 100% aman. Dan sekali lagi, di sini saya juga ntar pakai power supply yang cukup baik lah. Untuk RAM di sini saya pakai dari Kingston, ini DDR3 ya, sesuai dengan soket motherboardnya. Ini saya beli 2 keping 340.000. Untuk VGA-nya saya pakai R7 240 2GB, 128 bit DDR5 ya. Ini DDR12, harganya kurang lebih 1 juta lah. Kenapa saya pakai ini? Karena menurut saya di tahun 2021 atau mungkin udah mau tahun 2022 nih, ini udah bakal pakai 500 GB. Dan by the way, buat tahun baru saya dikasih sawer dong, 1 juta kayak 5 juta kayak gitu aja ya. Untuk hard disk saya pakai yang 1 TB, ini harganya 400.000. Kenapa 1 tera? Karena ini PC gaming. Kalau bukan PC gaming atau bukan PC editing, PC kerja, saya bakal pakai yang di bawah 500 GB juga, asal bisa buat jalan aja gitu loh. Mungkin nggak pakai SSD juga. Karena di sini PC gaming pun saya putusin pakai SSD. Tetap SSD itu yang nomor 1 lah tiap PC gaming. Ini harganya 223.000 ya. 6 GB per second dari EOTA. Ini kondisinya baru, jadi langsung aja beli kalau kalian merasa yakin. Ya, saya yakin sih, namanya juga SSD kan. Ini harganya 223.000. Masa garansi 5 tahun ya. Yang pasti ini lebih cepat dari hard disk. Untuk power supply di sini saya pakai dari Varo S Max, ini 500 watt RGB 80 plus pure, nggak bukan bronze, jadi di bawah bronze lagi. Jadi masih ada sertifikasi 80 plus, tapi ini bukan bronze ya, jadi di bawahnya lagi. Menurut saya dengan power supply ini udah cukup baik untuk nampung dia punya prosesor i5 3570 dan juga R7 ya. Ini udah DDR5 by the way, DDR12. Untuk casing saya putusin buat pakai casing PC bekas ya. Jadi saya nggak mau pakai casing PC gaming RGB atau yang kawan-kawan ya, karena menurut saya ini enggak sih. Kalau menurut saya ya, secara pribadi, by the way sorry banget nih rambutnya acak-acakan. Aduh. Kalau di total harga semuanya tuh 3.456.000, kurang lebih 3,5 juta. Belum termasuk ongkir. Jadi buat kalian yang merasa ini ongkirnya cukup mahal atau bagaimana atau gimana, komen di bawah. Atau mungkin ini racikan PC aja, kamu catat, habis itu kamu beli ke toko komputer seperti yang saya bilang udah ya. Langsung aja buat main gaming. Di sini saya udah, di sini bedanya di sini RAM-nya 16 GB karena saya cari yang 8 GB gak dapet gitu. Ini R7 240, i5 3570. Ini 4 core 4 thread, VGA-nya sama, cuma beda di RAM.
Menurut saya sih kalau dari segi RAM sih itu lebih ke arah multitasking ya. Dia lebih makan di arah kerja prosesor dan kerja di VGA. Tapi menurut saya 8 GB udah cukup sih. Tapi kurang lebih ya kualitasnya mungkin seperti ini. Kalau kalian main GTA 5 ya. Smooth ya. Dia masih rata-ratanya masih 50 fps, nggak di bawah 30, itu udah enak gitu. Apalagi kalau monitor kamu tuh cuma 60 Hz ya, menurut saya di bawah 60 Hz juga udah cukup sih. Maksudnya 60 Hz juga udah cukup maksudnya buat main game-game itu FPS. Gak perlu tinggi-tinggi sih kalau monitornya juga nggak di atas 60 Hz itu atau 144 Hz. Kalau mau PC-nya kentang ya sama aja bohong gitu loh. Gak kalah kerasa manfaat PC-nya. Untuk Far Cry 6 ya, ini agak nge-lag nih. Ini kerasa banget. Kalau di bawah 30 fps tuh bakal nge-lag. Ada darah lagi, cok. CSGO deh. Untuk CSGO ini masih jalan sekitaran 50 fps menurut saya. Masih oke sih. Days Gone kalian bisa lihat ini cuma 26 fps, 27 fps, cok. Menurut saya sih ini enggak sih. Horizon, PUBG Mobile. Nah, ini PUBG Mobile. PUBG Mobile masih jalan sekitar 50 fps. Ini Pinoy kah? Ini Fortnite masih 50 fps. Ini setting 720p high performance. Mantap. Valorant 100 fps. Ini setting low ya, setting low custom. Jadi komen di bawah kalian. Kalau kalian pengen main di setting high atau gimana ya, mungkin PC-nya 10 juta, 20 juta. Tergantung dari kalian sih. Simple itu ya. Valorant oke sih. Editing pakai FF3570. Bisa nggak? Coba, ada nggak? Oke, di sini pakai Intel Core i5. Halo teman-teman, kembali lagi di GTech ID channel saya. 3570 ya guys ya. Ini kurang lebih racikan PC-nya cuma beda di VGA sih. Ini harganya pasti Kalian semua dan channel yang memiliki subscriber cerdas seperti kalian. ya, subscriber cerdas. 100 watt dan ini 80 plus menurut Duo. saya bagus ya. Sama Cukup kayak saya bagus. sih. Ini cuma beda dia Itu terdapat dari paket penjualan casing ini. Nah untuk casing ini menurut saya air flow-nya juga nggak terlalu jelek banget. Oke juga ya. ini buat Cinebench R15. 463 CB. Wow. 4 core 4 thread ya. Ini 3,4 GHz. Battlefield, tapi bedanya di sini dia pakai RX 570. Jangan disamakan dengan racikan PC kali ini. Jadi ya akan beda jauh harganya, saya yakin. Apalagi di jam sekarang gitu loh. Kalau kamu upgrade 3 ke RX 570 ya sah-sah aja, silakan. Mas saya rekomendasi banget ke kalian. Ke Instagram GTech ID dan nanti kita akan coba bantu rakit jika waktunya memang. Oke, dan ini ada dari segi harga ya. Dan dari segi harga pasti buffering kocak. Nah, Core i5 3570 575.000, di saya 650.000, kocak. Mungkin di sini VGA-nya dia saya nggak tahu ini zaman 1,4 juta. Ini tahun 2020, sekarang udah tahun 2021, udah setahun. Mungkin kalau setahun lalu saya bukan akan buat racikan PC yang sama kayak gini, sekarang susah. Jadi saya putusin buat pakai R7 240. DDR5 yang pasti. Dia harganya 4,3 juta, saya harganya 3,4 juta. Cuma dari segi kualitas saya berani bilang ini jauh lebih baik. Tapi dari segi harga kalian bisa lihat jauh lebih mahal. Duit tahu barang, barang tahu duit, kocak. Ya, saya rasa video sampai sini aja ya. Bentar. Saya bacain dulu racikan PC-nya. Prosesor Intel Core i5 3570 dengan 4 core 4 thread. Motherboardnya kita pakai dari MSI Intel H61 LGA1155. RAM-nya 8GB ya. Ini dual channel. VGA-nya R7 242GB, 128 bit DDR5. Hard disk 400.000, 1 TB.
SSD 128GB dari EOTA, power supply 500 watt RGB 80 plus biasa doang, pure ya. Untuk casing PC bekas, harganya 3,5 juta. Buat kalian yang mau berlangganan channel ini tinggal subscribe, yang mau komen tinggal komen, dan sawere juga kalau kalian mau membantu perkembangan channel ini. Jadi sampai sini dulu videonya, semoga video bermanfaat buat kalian dan semoga kalian sukses terus para subscriber yang pintar dan cerdik. Bye bye.